Allah ini menjadikan di dalam tubuh laba-laba terdapat sari. Sari yang dapat ia susun menjadi rumah yang ia tinggali dan juga merupakan tali untuk menangkap mangsanya. Jadi rumah itu diciptakan dari tubuhnya. Rumah jaring laba-laba itu dikeluarkan dari tubuh laba-laba itu sendiri. Nah, ini juga salah satu hikmah yang luar biasa. Jadi laba-laba itu mengeluarkan jaring itu untuk rumah dia. Jadi dia tidak membutuhkan hal lain selain tali atau selain sari yang dapat ia susun menjadi rumah. Sebuah sari benang. Kemudian rumah itu diciptakan dari tubuhnya. Allah menjadikan makanannya digunakan untuk memperbaiki tubuhnya dan untuk membuat sari yang tersebut tadi. Lalu ia memasangnya selamanya seperti tali pada tiang tali itulah. Nah, pada tiang tali itulah terdapat rumahnya. Tiang tali itu ya bisa di pohon, bisa di ranting-ranting pohon gitu kan ya, biasanya lebah bikin rumah di situ, bikin jaring di situ. Nah, luas rumahnya adalah sekira-kira ia dapat menyembunyikan dirinya. Jaring itu dari benang-benang yang tipis yang dapat melilit kaki lalat, nyamuk, dan yang sejenisnya. Jika ia merasa bahwa binatang-binatang itu ada yang jatuh di talinya, dengan cepat ia mendatanginya dan mengambilnya dengan hati-hati. Kemudian ia kembali ke rumahnya lalu makan sari binatang itu. Jadi yang dimakan oleh laba-laba itu bukan daging dari lalat atau dari nyamuk yang ia jirit menggunakan jaringnya itu tadi, menggunakan jaring yang kemudian menjadi jebakan lalat atau nyamuk itu tadi, tapi yang laba-laba makan adalah sarinya. Nah, dari sari ini kemudian ia bisa mengeluarkan jaring gitu ya. Itu seperti loop, tidak pernah berhenti. Laba-laba bisa membuat jaring ini dari sari sebuah serangga, dari sari lalat atau nyamuk. Kemudian sarinya itu bisa dia jadikan jaring untuk membuat rumah. Ini hikmah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada laba-laba Al-Ankabut. Jika ia tidak membutuhkannya di saat itu, maka hewan itu ia tahan dan ia tinggalkan sampai ia membutuhkannya. Nah, ini sangat luar biasa. Ini juga pelajaran yang bisa diambil oleh manusia. Karena laba-laba itu ketika dia gampangannya ketika dia kenyang, dia akan membiarkan serangga itu tidak diambil gitu, gak dimakan. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa makanlah kamu setelah lapar, kemudian berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, ini juga ada kaitannya gitu. Jadi selain hadis yang menjelaskan, Allah juga menjelaskan lewat laba-laba. Laba-laba bisa kita petik hikmahnya bahwa kalau kita belum lapar ya jangan makan gitu. Masa kalah sama laba-laba kan gitu. Nah, kemudian perhatikanlah sebab-sebab yang Allah jadikan pada dirinya untuk mendapatkan makanannya. Dalam hal ini, ia dapat mencapai apa yang dicapai oleh manusia dengan pikiran dan kecerdasannya. Semua itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan selain itu ketahuilah Allah lah dapat memperoleh makanan, yang mengatur semua ini, yang mengatur hal-hal ini. Jadi tidak perlu dipertanyakan kenapa laba-laba itu bisa gitu ya, karena emang sudah diatur oleh Allah untuk bagaimana laba-laba ini bertahan hidup, bagaimana dua hewan tadi hidup, bagaimana lebah dan semut ini bisa bertahan hidup gitu. Nah, kemudian bagaimananya tiga hewan itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh
manusia. Nah, kemudian ketahuilah Allah yang mengatur semua ini. Kemudian perhatikanlah keajaiban ulat sutra. Sekarang lanjut ke ulat sutra. Jadi setelah semut, lebah, laba-laba, kemudian sekarang ulat sutra. Ulat sutra yang membingungkan, mengherankan, dapat membuat orang ingat kepada Allah ketika melihatnya. Kok bisa? Karena sesungguhnya ulat sutra ini diciptakan semata-mata bagi kepentingan manusia. Hewan inilah yang dari tubuhnya dibuat sutra. Lalu ulat ini diletakkan di daun pohon murbei. Pohon murbei, tahu pohon murbei ya? Dimana ia mendapatkan makanan darinya untuk memintal sutra. Dipintal, sutranya itu dipintal, disusun. Nah, kemudian ia terus demikian sampai tubuhnya rusak di dalam kepompong. Kepompong itu adalah kepompong sutra. Di sutra yang dia pintal itu tadi, dia buat kepompong. Jadi gimana ya? Dia itu merusak dirinya sendiri untuk kemudian menjadikannya sebuah kepompong. Nah, kepompong sutra itu kemudian ia tempati. Ia bungkus dirinya dengan kepompong yang bisa merusak tubuhnya tadi, di mana ia tampak sebagai tubuh yang mati dan tidak memiliki kehidupan lagi. Itu. Nah, kemudian kepompong sutra inilah yang kemudian bisa diambil oleh manusia, dijadikan kain sutra gitu. Kain sutra yang dari ulat sutra. Nah, kemudian perhatikanlah karena sesungguhnya Allah menghendaki keturunan jenis ini tetap terpelihara. Jadi keturunan ulat sutra, keturunan lebah, keturunan semut, laba-laba, itu semuanya terpelihara. Tidak ada yang tidak mengikuti induknya gitu. Semuanya sama dengan induknya, memiliki pola hidup yang sama, memiliki garis hidup yang sama. Maka ketika ia selesai memintal sutra, gini lanjut lagi ke ulat sutra. Maka ketika ia selesai memintal ulat sutra, Allah mengubahnya ke dalam bentuk kupu-kupu kecil yang mirip dengan bentuk lebah. Nah, dalam pandangan mata ia seperti satu jenis. Dalam pandangan mata, jika kita melihat sekilas, itu memiliki satu jenis, tidak dapat dibedakan antara yang jantan dan yang betina gitu. Maksudnya gitu. Satu jenis. Kupu-kupu yang jantan mana, yang betina mana. Nah, yang jantan ini naik di atas punggung yang betina dan berada di situ beberapa lama. Kemudian si betina itu mengandung dan melahirkan pada waktunya seperti benih yang dierami pertama kali. Nah, kemudian ia terbang dan pergi. Ia tidak bermanfaat lagi karena telah diperoleh darinya apa yang dikehendaki, yaitu benih. Pikirkanlah, siapa yang memberinya ilham untuk mengambil makanan dari daun, dan siapa yang memberikan ilham untuk memintal sutra dari tubuhnya sampai dapat terbuat apa yang dipintalnya itu. Siapa yang menumbuhkan sayap untuknya, dan siapa mengubah bentuknya sampai menjadi bentuk yang memungkinkan terjadinya pergaulan antara yang jantan dengan yang betina agar dapat menjaga keturunannya. Seandainya ia tetap dalam bentuknya yang pertama, misalkan ulat itu tidak bermetamorfosis, maka ia tidak dapat menjaga keturunannya, karena hanya ketika dia menjadi kupu-kupu dia bisa berketurunan, dia bisa menghasilkan keturunan gitu. Prosesnya itu tadi, pergaulan antara yang jantan dengan yang betina, dengan yang jantan naik ke atasnya yang betina, kemudian dibuahi gitu. Nah sekarang perhatikanlah bagaimana dengan
pemintalan yang dilakukan oleh ulat sutra ini, Allah memudahkan manusia untuk mengerjakannya, sehingga dari sutra itu diperoleh harta yang banyak, pakaian yang hebat, hiasan-hiasan. Ini hikmah yang sangat luar biasa kepada manusia, yang bisa diambil oleh manusia. Ulat sutra ini mengorbankan dirinya agar bisa menjadi kepompong, yang kemudian dari kepompong itu dia keluar. Nah, kepompong inilah hasil pintalan dari ulat sutra agar manusia bisa dengan mudah mengambil sutranya untuk dijadikan pakaian, untuk dijadikan hal-hal hebat, untuk dijadikan hiasan. Nah, pekerjaan yang menakjubkan pada hewan yang halus ini, ciptaan indah yang Allah tampakkan, perbuatannya yang mengagumkan, pelajaran yang hebat, serta bukti-bukti dan tanda-tanda yang dijadikan pada hewan ini yang menunjukkan dibangkitkannya kembali apa-apa yang telah mati. Jadi ulat sutra itu tadi ke kepompong, menjadikan dirinya sebagai kepompong itu kan mati karena rusak. Tubuhnya itu rusak karena menjadi kepompong gitu. Nah, kemudian Allah hidupkan lagi dari tulang-tulang yang telah hancur. Ini subhanallah sekali. Suci Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian setelah ulat sutra, kita masuk ke lalat.